Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihil burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa addim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub ya alim ya fattah. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ulama al-a'izzah, segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para orang tua yang sama kita muliakan, sama kita cintai, khusus guru kita semua ada di tengah-tengah kita, yaitu Gus Rafiq. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan usianya, amin, sehatkan badannya, amin. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, amin, diberikan kesabaran, dan diberikan istiqamah di dalam menyebarkan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, barusan kita sudah menyimak, mendengar daripada rangkaian-rangkaian pembacaan maulid, pujian dan sanjungan yang disampaikan kepada manusia agung, manusia mulia, manusia yang sangat teramat terhormat di sisi Allah, Habibana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah. Amin. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini berkat daripada Nabi Muhammad. Segala hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah. Segala keinginan kita disegerakan oleh Allah. Dan sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Yang punya kesulitan, yang punya masalah, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, ada yang menarik ketika kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Begitu datang bulan Rabiul Awal, luar biasa orang-orang yang merindukan Habibina Muhammad, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, semua tergerak hatinya untuk memperingati daripada ihtifal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di masjid-masjid penuh orang mengadakan perayaan maulid, di musola, di tanah lapang, di pengajian, di majelis taklim, di majelis dzikir, semua seakan-akan tertarik, seakan-akan ditarik oleh kebesaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lewat satu malam pun apabila kita berada di bulan Rabiul Awal, semua mengadakan perayaan maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rumah kita terus berkumandang selawat kepada Nabi Muhammad. Ini adalah dasar kecintaan kita dengan beliau. Ini adalah dasar mahabbah kita dengan beliau. Tapi ada yang menarik pada Allah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ketika kita berbicara bulan Rabiul Awal, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam satu muhadarahnya, di dalam satu ceramahnya, beliau menceritakan tentang kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ada apa bulan Rabiul Awal? Menurut sejarah, bahwasanya bulan Rabiul Awal itu bulan yang tidak ada sejarah. Bahkan di kalangan orang-orang Arab pada zaman itu, yang namanya bulan Rabiul Awal dikatakan ghairu ma'rufin indal Arab. Artinya bulan itu bulan yang tidak terkenal. Bulan itu bulan yang tidak ada sejarah. Bulan itu tidak ada sesuatu kejadian yang besar, nggak ada itu bulan Rabiul Awal. Tapi
Muhammad SAW dilahirkan di satu bulan yang tidak ada sejarahnya, di satu bulan yang tidak dikenal di kalangan orang-orang Arab. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan? Sayyidus syuhur, rajahnya bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di Ashharul Hurum, bulan-bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Haji, ya? Daripada Muharram, itu bulan-bulan yang mulia. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di situ? Atau di bulan Rajab, atau di bulan Sya'ban yang dikatakan Syahrullah, bulannya Allah Ta'ala. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan-bulan mulia, tapi dipilih oleh Allah di bulan yang tidak dikenal di kalangan orang-orang Arab, yang tidak ma'ruf di kalangan orang-orang Arab? Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Apa kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Ini hikmahnya ibadah. Ini hikmahnya. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan-bulan mulia? Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa Nabi tidak dilahirkan di Ashharul Hurum? Enggak. Kenapa itu terjadi? Karena Nabi tidak boleh mulia karena sesuatu. Habibina Muhammad tidak boleh mulia karena sesuatu. Kalau Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, maka nanti kesannya ada orang mengatakan, Nabi itu besar, Nabi itu hebat karena Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Enggak. Nabi dilahirkan di Ashharul Hurum, bulan-bulan mulia. Kenapa? Nanti orang akan mengatakan, makanya Nabi menjadi Nabi yang hebat, Nabi yang besar. Kenapa? Nabi dilahirkan di bulan-bulan yang besar, jadi pantas kalau Nabi itu besar. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi dilahirkan di satu bulan yang mana bulan itu tidak terkenal. Tapi alhamdulillah, bulan Rabiul Awal yang dahulunya tidak dikenal di kalangan bangsa Arab, yang dahulunya tidak dikenal di dalam sejarah, tetapi karena di dalam bulan Rabiul Awal, disitulah kelahirannya Habibina Muhammad. Disitulah lahirnya daripada manusia agung Habibina Muhammad. Sehingga para ulama sepakat bahwa bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, afdal, paling mulianya bulan adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di dalam bulan Rabiul Awal, di tanggal 12 Rabiul Awal, lahirnya baginda Nabi kita Muhammad. Ibadah Allah, tadi saya katakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia besar yang tidak boleh dibesarkan oleh sesuatu. Nabi Muhammad itu manusia hebat, tapi tidak boleh dihebatkan oleh sesuatu. Justru sesuatu itu menjadi besar karena Nabi Muhammad. Beda dengan kita, ibadah Allah, beda dengan manusia kita. Saya akan berikan satu pemahaman supaya kita paham. Kita ini besar karena sesuatu. Misalnya anak presiden, kita memuliakan anak presiden. Kenapa? Karena dia anak presiden, walaupun dia bukan presiden. Begitu anak presiden datang, Masya Allah, kita muliakan. Begitu anak gubernur datang, kita muliakan. Padahal dia bukan gubernur, tapi dia anak gubernur. Artinya apa? Dia mulia karena sesuatu. Anak bupati kita muliakan. Anak kiai, anak habaib, anak kiai, anak ajengan. Oh, ini anaknya ajengan, kita muliakan, kita hormati, kita cium tangannya. Kenapa? Walaupun dia bukan ajengan, walaupun dia bukan kiai. Kenapa? Ini anak kiai, ini anak guru saya. Ini anaknya guru saya, dimuliakan, dihormati, dicium tangannya. Ditanya kenapa? Ini anak guru saya. Jadi dia mulia karena sesuatu. Orang itu mulia karena anaknya kiai, karena sesuatu. Tapi kalau Habibina Muhammad, enggak boleh mulia karena sesuatu, tetapi sesuatu itu mulia karena Habibina Muhammad. Ini kehebatan Nabi kita Muhammad. Enggak boleh disandarkan kepada sesuatu, enggak boleh. Karena Nabi Muhammad itu manusia agung, manusia mulia, manusia hebat, al-insanul kamil. Bahkan tidak boleh kita banding-bandingkan Habibina Muhammad dengan siapapun. Nabi Muhammad adalah manusia mulia. Ketika beliau berjalan dengan orang ganteng, Nabi Muhammad lebih gantang ibadah Allah. Ketika beliau berjalan dengan orang tinggi, Nabi Muhammad lebih tinggi ibadah Allah. Ketika beliau berjalan dengan orang yang tegak dan hebat badannya besar, beliau akan lebih tegak dan lebih hebat ibadah Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak boleh di bawahnya manusia. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang sempurna. Tidak ada satu kekurangan sedikit pun yang ada pada diri Nabi Muhammad. Makanya dikatakan Nabi Muhammad basyarun la kal bashar.
manusia, tapi tidak seperti manusia. Mari kita lihat, saudara, kemuliaan-kemuliaan yang disandarkan kepada Habibina Muhammad. Kita dengar bahwasanya istri-istri Nabi diberikan julukan Ummahatul Mukminin, ibunya orang mukmin. Istri-istri Nabi itu mendapatkan pangkat yang mulia dari Allah, mendapatkan kedudukan yang hebat dari Allah, mendapatkan laqab Ummahatul Mukminin, ibunya orang mukmin. Kenapa? Karena mereka menjadi istri-istri baginda Nabi Muhammad. Mereka menjadi mulia. Kenapa? Karena berdampingan dengan Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahkan disinggung di dalam surat Maulud. Di dalam Maulud dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa mereka? Ashabin Nabi. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad adalah para sahabat Nabi. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, saudara. Itu sahabat mulia. Siapa yang memuliakan Allah? Siapa yang mengagungkan Allah? Bahkan namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa sahabat itu menjadi mulia? Karena mereka min ashabin Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Sahabat menjadi mulia ibadah Allah. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mulia mereka. Kenapa? Karena mereka menjadi sahabat Nabi. Mereka berjuang bersama Nabi. Mereka berada di samping Nabi. Mereka menjadi mulia. Enggak sampai di situ ibadah Allah. Para ahli bait Nabi, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Para habaib itu menjadi mulia. Kenapa sih? Karena di dalam darahnya ada darah baginda Nabi Muhammad. Begitu disebutkan ahli bait Nabi, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama yuridullah liyuthibakum rizza ahlul baiti wa yutahhirukum. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya para ahli bait Nabi disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah dengan sebersih-bersihnya. Kenapa ahli bait menjadi mulia? Kenapa para dzurriyyah menjadi mulia? Kenapa para habaib menjadi mulia? Karena di dalam tubuh mereka mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad. Ini kehebatan Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah mengatur seseorang menjadi mulia. Siapapun orangnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, maka orang itu akan menjadi mulia. Ibadah Allah. Sandal Nabi Muhammad, sandal Habibina Muhammad itu menjadi mulia. Kenapa? Nempel di kakinya Habibina Muhammad. Dengan sandal itu nempel di kaki Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah. Sandalnya Nabi Muhammad itu bukan sandal sembarang sandal ibadah Allah. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika akan dialog dengan Allah, Nabi Allah Musa itu diberikan satu mukjizat oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Musa itu bisa dialog ibadah Allah, bisa ngomong sama Allah. Tapi manakala Nabi Allah Musa dipanggil oleh Allah untuk dialog, kemudian datang di satu lembah namanya Tursina. Lembah namanya Tursina. Nabi Allah Musa berangkat ke sana untuk bicara dengan Allah. Kemudian Nabi Allah Musa lupa untuk tidak melepaskan sandalnya. Lupa mau bicara sama Allah di satu lembah yang suci, lupa tidak melepaskan sandalnya. Apa kata Allah? Ya Musa, ikhla' na'lek fa innaka bil wadi muqaddas itu. Hei Musa, lepaskan kau punya sandal. Lepaskan kau punya sandal. Kau sudah berada di lembah yang suci. Disuruh lepaskan sama Allah Ta'ala. Pak boleh pakai sandal. Tapi Habibina Muhammad, Habibina Muhammad, manusia agung, manusia mulia, ketika beliau akan bertemu sama Allah, bukan berbicara, bertemu sama Allah. Ketika beliau akan berhadapan dengan Allah, kemudian beliau penuh dengan adab dan akhlak. Beliau lepaskan sandalnya ibadah Allah. Beliau buka sandalnya. Apa kata Allah? Ya Muhammad, la takhla' na'lek, jangan kau buka kau punya sandal. Masya Allah. Nggak boleh kalau Nabi Allah Musa disuruh buka sandalnya, tapi giliran Habibina Muhammad Allah katakan la takhla' na'lek, jangan kau buka kau punya sandal. Ini kemuliaan Habibina Muhammad. Kenapa sandal tersebut nempel di dalam tubuhnya Habibina Muhammad, nempel di kaki Nabi Muhammad. Bahkan di dalam satu riwayat, para sahabat Nabi
senantiasa bersentuhan dengan tangan-tangan Nabi Muhammad, dengan kulit-kulit Nabi Muhammad. Agar apa? Mereka mengatakan, demi Allah, ketika tangan kami bersentuhan dengan Nabi Muhammad, ketika badan kami bersentuhan dengan Nabi Muhammad, ketika kulit kami bersentuhan dengan badan Nabi Muhammad, maka kulit kami, jasad kami diharamkan oleh Allah untuk disentuh dengan api neraka. Ini bukan kulit sembarang kulit, ibadah Allah. Bukan badan sembarang badan, ibadah Allah. Ini bukan manusia sembarang manusia. Makanya Maulid ini mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kita belum kenal dengan Nabi Muhammad, maka kita tidak akan mengidolakan Nabi Muhammad. Kita tidak akan membela Nabi Muhammad. Kita tidak akan berjuang dengan Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau kalian tidak kenal apa yang ada pada diri Nabi Muhammad, maka mustahil kalian akan membela Nabi Muhammad. Kalian akan berjuang dengan Nabi Muhammad. Mustahil. Majelis seperti ini mengenalkan kita dengan sosok Nabi Muhammad, agar kita kenal ini bukan manusia sembarang manusia. Kita yang menjadi umat Nabi Muhammad, kita yang berada di depan menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang diagungkan. Bahkan dikatakan wa umamuhu khairul umam, dan umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Padahal kalau kita lihat umat Nabi Muhammad dibandingkan